Terus, beliau juga mengkritik kalau seseorang kalah oleh nafsunya. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu sebenarnya alamiah. Berarti setiap orang ya punya nafsu. Sayangnya, setiap orang punya nafsu ya. Bentuknya apa? Sebelum sayangnya bentuknya dulu. Dorongan biologis dan psikis untuk mencari kesenangan dan kelezatan tanpa pertimbangan. Itu nafsu. Jadi ketika kalian ada dorongan biologis maupun psikis, ya mudahnya ingin ini, ingin itu. Yang itu tidak diwarnai oleh daya pertimbangan yang rasional, itulah nafsu, kata Ar-Razi. Jadi, kamu tidak mikir, kenapa sih kok kamu pengen kawin sama dia? Pokoknya saya seneng mbak jatuh cinta. Tidak bisa dijelaskan. Ini kemungkinan nafsu. Tidak punya alasannya. Jadi, dia tidak sadar konsekuensinya apa, dasarnya apa, dia tidak punya. Pokoknya terdorong saja ingin. Itu berarti nafsu. Tapi ini alamiah, normal. Yo, komponen hidupnya manusia itu ya memang antara lain nafsu, dorongan, keinginan tadi. Nah, karena itu jangan disalahkan nafsu itu. Wajar kok orang ingin senang, ingin lezat, ingin nikmat. Selama kita masih waras kan kita ingin senang. Tapi kan ada Pak orang itu yang lari dari dunia kemudian menyendiri. Ya mungkin itu pilihannya yang membuat dia senang itu. Yang beda dengan kalian. Senangnya dibandingkan mereka. Jadi sama saja. Dorongannya dorongan hasrat, keinginan, atau nafsu. Nah, keutamaannya nafsu terletak pada ketika akal hadir, rasionalitas hadir, mengendalikannya. Kalau tidak bisa dikendalikan, akalnya kalah, ya manusianya jadi bahaim, bahima, jadi binatang. Jadi kalau kalian hidup kok dasarnya nafsu saja, ya tidak jauh-jauh dengan binatang. Biar tidak binatang, nafsunya dikendalikan dengan akal atau jiwa rasional. Nah, di Tibbur Rohani itu bahkan kata Ar-Razi, nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Menarik ya, itu makanya tuduhan-tuduhan ateis, mulhid itu terus mungkin perlu diteliti kembali. Tulisan-tulisan beliau kok rasanya agak kontradiktif. Misalnya, Ar-Razi mencontohkan bahayanya minum khamr. Minum khamr itu kan rusaknya double. Dia merusak akal sekaligus melanggar ajaran agama. Agama melarang, akal juga kalau mengkonsumsi itu dia jadi rusak. Nah, ini berarti apa? Kalau orang minum khamr berarti yang menang nafsunya. Akalnya kalah, agamanya kalah. Ya, mungkin kalian saya tidak pernah kok Pak minum khamr paling ya bir dikit-dikit paling ya podo wae. Saya kaya Pak, masak khamr wine lah Pak. Misalnya yang berefek memabukkan kan haram, merusak akal dan nabrak norma agama. Meskipun namanya bir. Bir itu kan dalam bahasa Arab baik. Ya, bahasa Arab bir itu kan baik. Di tempat saya ada masjid di Mojokerto, ada masjid besar sekali. Namanya Al-Birru. Luar biasa ya, kebaikan. Karena memang
masjid itu yang bikin pabrik bir. Unik ya, pabrik bir bikin masjid Al-Birru. Tapi masjidnya Mekah. Nah, itu salah satu, yaitu karena hubungannya sama ini ya. Jadi yang penting Homer itu dan kawan-kawannya ketika itu merusak akal, itu sebenarnya ruginya double. Akalnya rusak, agamanya diterjang. Ini menurut Ar-Razi ya. Menunjukkan bahwa nafsu yang menguasai diri kita, siap-siap saja, kata Ar-Razi, ketika kita mengalahkan akal termasuk melanggar ajaran agama, akan ada efeknya. Yang itu destruktif, menghancurkan kita. Makanya harus hati-hati. Jadi kata beliau, akal itu karunia Tuhan yang paling besar. Kemudian kelebihan keutamaan manusia di atas makhluk lainnya. Makanya kalau ada orang kok anti dengan akal, tidak mau berpikir, ya sebenarnya dia sedang mengingkari nikmat anugerah Allah yang besar. Ya meskipun tidak ekstrim juga, berarti akal saja ya Pak, wahyunya tidak, ya membacanya tidak begitu, ya semuanya kita syukuri, semuanya adalah bukti cintanya Allah pada kita. Kita ya diberi akal, ya diberi wahyu. Mungkin Allah juga khawatir manusia ini kalau wahyu saja, tidak ada yang nonton bisa sakar PDW cara membaca wahyunya, terus kita dianugerahi nabi juga dan lain sebagainya. Jadi akal itu karunia paling besar dan kelebihan manusia paling utama. Dalam aspek berpikir inilah kita berbeda dengan semua makhluk yang lain. Kemudian akal juga anggota tubuh kita, organ manusia yang paling berguna dan paling baik. Jadi di antara komponen-komponen diri kita, kata Al-Farabi, yang paling berguna untuk hidup itu akal. Ya mungkin sederhananya ya kalau akalnya tidak jalan, kita kan disebut tidak waras. Bukan manusia lagi. Jadi kalau ada ODGJ itu kan kita menyebutnya akalnya tidak bekerja utuh sempurna. Itu kalau dalam agama bahkan tidak kena taklif. Karena dipandang tidak utuh sebagai manusia. Berarti akal itu komponen yang paling penting, paling berguna untuk hidup. Makanya kan sering saya sindir, hati-hati kalau sudah merasa tidak bisa mikir. Buntu saya Pak, tidak bisa mikir saya Pak. Kamu jangan-jangan bukan manusia lagi. Sudah. Harus tetap siap dan mau berpikir. Jangan anti dengan akal. Kemudian akal juga memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri. Kapan manusia bisa mengembangkan peradaban? Ya ketika orang mau berpikir. Kalau hanya mengalir saja, sudahlah Pak, saya mengalir saja, saya ikut saja ya. Kamu tidak jadi apa-apa, paling hanya follower. Para trendsetter yang mengembangkan hidup di muka bumi ini adalah orang-orang yang mendayagunakan akal budinya. Jadi kata Ar-Razi, meningkatkan kualitas manusia dan kemanusiaan itu ya akal. Mungkin ada yang kritik, ya kan tapi ada wahyu Pak. Iya, wahyu luar biasa. Tapi yang membaca wahyu apa? Akal kita. Kalau akal kita berhenti beroperasi, seindah apapun, sedahsyat apapun ayat, tidak akan kita bisa memahaminya. Jadi tetap media paling utama yang diberikan oleh Allah itu akal. Kemudian, ya, akal juga yang membuat hidup ini jadi indah. Jadi nyaman, jadi manis. Yang menemukan teh ini, teh kalau dicampur dengan gula ditambah air panas, itu nikmat loh. Itu kan
Reka-rekanya akal, hasil ijtihadnya akal. Semua bidang hidup manusia, ya kreasinya akal. Baju kita yang seperti ini, oh baju itu enaknya masuk lubang yang atas lebih besar. Kalau tangan di model mirip tangan saja, itu kan ya pembacaan akal. Sekarang ada karpet seperti ini, misalnya di masjid dulu mungkin hanya tikar saja, dulu sebelumnya hanya tanah saja, hanya lantai saja, sekarang bisa kayak gini. Itu kan kinerjanya akal. Pak sholat itu pakai sarung apa pakai jubah apa pakai celana Pak yang benar itu apakah sarung apakah jubah apakah celana itu kan istihad budaya menggunakan akal oleh manusia. Jadi tidak mungkin kita meninggalkan akal. Nah, itu hal yang sama dijelaskan oleh Ar-Razi. Hidup jadi indah karena ada akal. Enaknya warna hijau apa warna kuning ya masjid ini? Apa warna merah ya masjid ini? Itu kan akal yang membaca, wah enaknya merah, jangan nanti dianggap partai. Enaknya hijau, loh apa hijau tidak dianggap partai? Jadi itu kan pikiran kita yang bermain dengan itu. Jadi hidup kita sudut-sudut semuanya didasari oleh kapasitas dan kemampuan akal kita. Akal juga yang membantu kita meraih tujuan dan cita-cita. Teman-teman punya cita-cita apa? Itu kan kendaraannya ya akal kita. Kita mesti berpikir caranya gimana ya. Nah, itu akal kita. Untuk bisa lulus cepat caranya gimana? Untuk bisa tidak jomblo lagi kira-kira jalan apa yang harus saya tempuh? Apakah tiap minggu ke salon? Apakah ke dukun? Apakah kan macam-macam itu kan pilihan-pilihan, opsi-opsi yang kamu cari dengan akal. Kemudian yang ke selanjutnya memahami dan membongkar gejala alam dan misterinya dan juga manusia. Iya, Al-Quran sendiri kan menyuruh kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita juga disuruh membaca fil afaki, membaca alam semesta dan seterusnya. Itu ya tadaburnya kan pakai akal kita. Ayat-ayat Allah itu yang diperintahkan untuk kita baca dalam Al-Quran kan ada 4 itu kan, ada ayat qauliyah yang tertulis ya Al-Quran itu, ada ayat kauniyah alam semesta yang harus kita baca, ada ayat nafsiyah kita diminta untuk membaca manusia, membaca diri kita, ada ayat-ayat sejarah tarikhiyah kita diminta membaca sejarahnya umat-umat terdahulu. Loh, 4 ayat ini kalau kita tidak punya kapasitas berpikir yang cukup, ya kita tidak akan bisa mengambil pelajaran. Jadi yang bisa membongkar ini ya akal. Maka jangan meninggalkan akal. Kita bisa memenuhi tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah itu ya bekal utamanya akal. Nah, kita lanjut ya. Yang terakhir, akal punya fungsi pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ini mendukung dan menunjang hidup kita. Kalau ini sudah jelas. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, itu ya olah akal. Saya tidak bilang akal itu satu-satunya atau puncaknya, tapi akal itu sangat utama. Kalau kata Ar-Razi bahkan paling utama dalam hidupnya manusia. Pak kan ada hati Pak. Ayo hati mungkin untuk aspek orientasi hidup dan tujuan. Tapi detail menjalani hidup, mau tidak mau kita harus menggunakan akal. Kita disuruh misalnya oleh agama menutup aurat. Ya mau tidak mau kan kita harus berpikir teknologi yang seperti apa yang membuat saya menutup aurat itu. Kita diminta misalnya
mencari air bersih untuk wudhu, itu kan kita tetap harus berpikir air bersih itu yang seperti apa, cirinya bagaimana, dan lain sebagainya. Sholat harus menghadap kiblat loh, itu kan terus, itu gunanya kompas itu antara lain itu loh, dan lain sebagainya. Oke, zakat itu 2,5%. Itu kan kalau kita tidak bisa matematika, mikir pakai akal, ya puyeng juga mikir 2,5%. Belum warisnya, belum apalagi eh zakat mal, belum itu kan hampir di setiap aspek peribadatan kita perlu kemampuan berpikir yang cukup. Kalau tidak bisa ngitung nanti puyeng loh. Tawaf 7 kali, nanti misalnya habis 1, 2, 3, setelah 3 berapa ya? Ya boleh nggak nyampe 7 nanti atau lebih dari 7. Itu kan hitung-hitungan juga. Oke, baik. Jadi ini nanti jadi basic filsafatnya Ar-Razi. Beliau seorang rasionalis sejati. Bahkan nanti kalau benar gagasan-gagasan beliau yang kontroversial itu sampai di titik bahwa akal bisa mewakili apa yang disampaikan Nabi, apa yang dalam Al-Quran. Asal akal kita sehat saja, kebenaran dan kebaikan pasti bisa kita temukan. Tidak harus dibantu Al-Quran, dibantu Nabi. Itu Ar-Razi. Belum, teman-teman boleh setuju, boleh tidak ya. Nanti ngajinya dipotong itu tok saja. Nah, terus di-share viral mesti. Maka apa sih kebahagiaan itu menurut Ar-Razi? Kebahagiaan yang sejati adalah kembalinya apa yang kemarin tersingkir, sekarang balik lagi. Itu bahagia. Maksudnya apa? Kebahagiaan itu ketika jiwa kembali pada hakikat dirinya yang sejati, yaitu Tuhan. Kenapa disebut kembali? Karena dulu berasal dari situ, dekat dengan Tuhan, tapi kemudian menjauh. Dengan kelakuannya, perilakunya, dosa-dosanya, maksiatnya, terus menjauh. Kebahagiaan itu yang semula menjauh kembali lagi. Itulah puncaknya bahagia, kata Ar-Razi. Semula perjalanannya tambah jauh dengan Tuhan. Sekarang balik, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Dengan cara menaklukkan nafsu tadi. Ada titik baliknya. Nah, makanya tobat itu membahagiakan. Membahagiakan kita dan juga Tuhan juga senang. Allah itu kan yuhibbut tawwabin. Mencintai orang-orang yang bertobat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ayo tobat. Ya Pak, tapi besok diulang lagi. Saya itu sulit Pak, sering ulang-ulang dosa. Tidak apa-apa, tobat lagi biar dicintai lagi. Jadi Allah itu bolak-balik jatuh cinta sama kita. Kita yang jarang terus. Jadi kata Ar-Razi ya begitu ritmenya. Jadi kalau kita ingin bahagia yang sejati, ayo kembali. Seperti orang yang keluar rumah, terus di luar rumah kena matahari panas, terus dia pulang lagi sehingga teduh. Dengan kembali pada Tuhan, kita kembali pada keteduhan. Jalannya apa? Dengan tidak memanjakan nafsu, dengan mengendalikan atau mengontrol nafsu. Jadi kalau di Ar-Razi manusia ya jangan terlalu zuhud tapi juga jangan tamak. Mematikan nafsu ya negatif. Kita nanti bukan manusia lagi. Tapi dikuasai oleh nafsu juga negatif. Ya jangan terlalu zuhud, jangan terlalu tamak. Makanya tadi prinsipnya seimbang. Itulah jalan untuk kita tambah dekat dengan Tuhan. Parameternya apa? Ar-Razi punya 2 parameter, maksimal dan minimal.
Maksimalnya dulu ya. Biasanya minimalnya dulu, sekarang maksimalnya dulu. Maksimalnya apa? Tidak menyakiti orang lain dan tidak melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Jangan melakukan hal-hal yang tidak rasional, karena itu nanti akan jadi sumber kita kalah oleh nafsu. Jadi jangan dibiasakan hidup secara tidak rasional. Kan kita sehari-hari kan sering begitu, misalnya, kok kamu melakukan itu sih? Ah, suka-suka aku dong. Nah, kalimat suka-suka itu menunjukkan tidak reflektif. Tidak dipikir dulu, sembrono. Bukan berarti salah. Tapi yang kalian lakukan itu tidak diawali dengan pertimbangan, dengan kesadaran rasional. Ini yang kalau tidak hati-hati bisa blunder. Makanya disebut parameter maksimalnya itu jangan melakukan yang tidak rasional. Berarti melakukan apapun sadari itu secara rasional. Ya termasuk dalam agama. Makanya tadi kata Ar-Razi, ya dipahami agamanya. Beragama bukan berarti berhenti berpikir. Ah sudahlah saya ikut Quran, sudah selesai, tidak perlu mikir lagi, tidak begitu rumusnya. Oke. Justru dengan kita mendayagunakan akal pikiran kita, kita tambah mantap dalam beragama. Makanya jangan melakukan segala yang bertentangan dengan akal. Kalau yang pertama tidak menyakiti orang lain, yaitu tentu saja. Karena menyakiti orang lain itu ya siap-siap, segala sesuatu ada sebab akibatnya. Jangan dikira menyakiti orang lain itu efeknya pada orang yang kita sakiti saja. Kita yang menyakiti pun nanti akan dapat efek. Fama ya'mal miskola darrotin khairan yarah wa ma ya'mal miskola darrotin syarran. Makanya Nabi kan wanti-wanti benar. Unsur akhoka zoliman au madluman. Tolong saudaramu, baik dia sedang menzolimi atau sedang dizolimi. Karena menzolimi itu juga merusak. Dizolimi juga rusak. Dua-duanya harus kita tolong. Jadi yang pertama itu agak luas maksimalnya, tidak menyakiti orang dan tidak melakukan semua yang bertentangan dengan akal. Kalau yang minimal, ya kebaikan minimal. Ini sederhananya yang minimal itu ya mengikuti nafsu tapi sampai hanya batas cukup saja. Jangan lebih, itu namanya minimal. Makan, minum, berpakaian, sampai batas cukup saja. Jangan terlalu banyak. Makan ya cukup saja. Minum cukup saja. Baju cukup saja. Kalian punya baju berapa? Di kamarmu ada berapa jumlahnya? Saya sebut di kamar ya, bukan di lemari, karena biasanya kalau anak kos itu bajunya tersebar di seluruh kamar. Ya, kadang ada yang seminggu tidak dicuci, sebulan tidak dicuci. Nanti terus kuliah dipakai lagi. Tidak apa-apa kok Pak. Ya kamu tidak apa-apa, temenmu yang bubar. Ya, jadi itu minimalnya ya. Iya, penuhi hidupmu, kebutuhanmu, sampai kadar cukup. Kalau kadarnya lebih, akan menghancurkan, akan merusak. Makan itu kalau berlebihan kan hasilnya penyakit. Terlalu banyak nasi ya penyakit. Terlalu banyak, bahkan terlalu banyak air putih pun ya penyakit. Apalagi minuman-minuman yang merusak, minuman-minuman yang macam-macam. Ya, untuk level nafsu, dorongan-dorongan fitrah alamiah, penuhi secukupnya. Makan, minum, kawin bahkan ya. Kawin ya secukupnya saja. Jangan overdosis. Dan syarat dan ketentuan berlaku ya jangan. Ya nikah dulu, enggak boleh. Sebelum nikah. Termasuk yang berlebihan kalau sebelum nikah. Jadi dulu pernah kita bahas itu di filsafat pernikahan. Inilah bahagia. Untuk nafsu alamiah penuhi secukupnya saja. Kemudian
hiduplah secara rasional dan jangan menyakiti orang lain. Kalau 3 prinsip ini kita jalankan, ya kita akan bahagia dalam hidup itu menurut pandangannya Ar-Razi. Sekarang kita lihat ya, etika. Ar-Razi dalam hal etika menarik. Beliau menganggap ideal etik adalah takdilul af'al an-nufus. Keseimbangan perilaku jiwa. Jadi keseimbangan jiwa. Keseimbangan itu, jiwa itu kan banyak bagiannya. Ada hati, kolab, ada nafsu, ada akal, ada emosi, dan lain sebagainya. Allah menganugerahi sesuatu, pasti ada manfaatnya, ada gunanya, termasuk nafsu, dan lain sebagainya. Maka gunakanlah semua itu secara seimbang. Itu yang disebut takdilu af'alin nafas. Nafsu ya penting juga, tapi penuhi secara seimbang saja, sesuai kebutuhan. Hati juga begitu. Akal juga begitu. Semuanya harus kita kelola secara seimbang. Ar-Razi agak mengkritik Sokrates. Teori-teorinya Sokrates terlalu spiritual. Kurang manusiawi. Membuat orang agak lari dari realitas. Hidup di ranah itu tadi, ideal-ideal spiritual. Ya, yang bisa mengikuti Sokrates mungkin orang tertentu yang level spiritualitasnya sangat tinggi. Kalau kalian itu ya Raisa. Jadi agak abstrak, metafisik, spiritual Sokrates. Beliau mengkritik juga Plato. Kalau Plato terlalu idealis. Plato memang teorinya yang paling terkenal ya tentang idea. Hidup ini sebenarnya palsu. Hidup ini tidak asli. Yang asli itu ranah idea, yang sifatnya ideal. Kalau saya lihat manusia, lihat kalian, itu kan ini ada yang rambutnya panjang, ada yang gundul, ada yang rambutnya cepat. Semua tak sebut manusia. Ada yang jelek, ada yang ganteng, semua tak sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep sempurna tentang manusia di kepala saya. Itu yang disebut ideal. Nah, yang faktual ini itu pasti representasi dari yang ada di kepala saya dan bentuknya pasti tidak sempurna. Itu Plato. Kalau saya lihat satu, ini kan tidak ada orang yang perfect bentuknya sempurna, tidak ada. Selalu ada kurangnya. Ya benar sih rambutnya gondrong, yang sini gundul, tapi yang sini agak begini, yang situ agak begitu. Tapi tidak apa-apa, semuanya bagi saya manusia. Mungkin ada difabel misalnya yang sewu kakinya satu misalnya. Kakinya hanya satu, tapi tetap saya anggap manusia. Kenapa? Di kepala saya sudah ada konsep ideal tentang manusia. Dan ya meskipun kurang satu tetap saya anggap manusia, tapi itu tidak sempurna. Semua yang dalam realitas tidak sempurna. Maka konsep etiknya Plato ya cenderung idealis, kata Ar-Razi. Kalau Aristoteles kebalikannya, terlalu realistis biologis. Semoga nanti teman-teman dikali lagi ya, ini kan tiga sumber filsafat barat, Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, etikanya Ar-Razi ini, beliau memuji hidup yang seimbang, yang utuh. Menghindari dari yang berlebihan. Kan sering saya jelaskan, baik dalam tradisi Islam maupun tradisi Barat ada pandangan ciri-ciri perilaku yang tidak ideal itu berlebihan. Berlebihan itu mungkin kalau pakai bahasa Jawa, yang ngono tapi yo ojo ngono. Itu berarti tidak boleh berlebihan. Yo belajar, tapi yo jangan kok hidup itu isinya belajar terus, yo ngopine kapan, nongkrongnya kapan. Yo ada santainya.
Itu maksudnya ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, arrozi juga begitu. Cirinya hidup ideal itu yang seimbang. Jangan ada yang berlebihan. Yang berlebihan apapun itu pasti jelek. Tidak hanya berlebihan dalam hal keburukan, bahkan kebaikan pun kalau berlebihan kan jadi jelek. Cakep itu kan bagus, tapi terlalu cakep kan jelek. Wah, kamu terlalu ganteng sih, itu kan jelek rasanya, tidak ideal lagi. Soleh itu bagus, tapi kalau kamu ada orang bilang padamu, ah kamu terlalu soleh, itu kan rasanya tidak pas juga. Soleh ya soleh, tapi ya tidak gitu-gitu amat. Ngono ya ngono, neng ya aja ngono. Itu etik untuk tidak berlebihan. Baik itu kan ideal, tapi terlalu baik kan tidak. Makanya kalian kalau nembak orang yang kamu taksir terus ditolak, kadang kan alasannya kamu terlalu baik buatku. Karena terlalu baik tidak ideal. Wis biasa saja yang baik gitu aja. Jadi ternyata dianggap terlalu baik itu alasan untuk nolak kamu. Berarti baik itu kan terlalu baik berarti kan tidak pas. Ayo penuhi tuntutan kemanusiaan termasuk nafsu dan lain sebagainya tapi yang pas. Oke. Yang bisa ketemu pasnya hidup yang utuh seimbang itu siapa? Para filosof. Para filosof itu kan yang mampu berefleksi, yang mampu menemukan keadilan, menemukan kebaikan. Hiduplah secara filosofis. Ya meskipun kamu tidak berani menyebut dirimu filosof, tapi hidup secara filosofis itu hidup yang reflektif, menemukan titik bijaksana, menemukan hidup yang utuh dan seimbang. Ya dunia, ya akhirat. Ya ibadah, ya santai. Ya kerja, ya libur istirahat. Ini seimbang. Nah, menemukan titik-titik batas ini penting orang ngerti filsafat, bisa berpikir reflektif. Jadi, kapan saya harus tidur, kapan harus bangun, kapan medsosan, kapan membaca, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak pas, ya itu tadi. Wah ini terlalu banyak medsosan yang males membacanya. Terus kamu alasan, kan medsos juga dibaca, Pak. Sama-sama membaca. Jadi dasar etiknya Ar-Razi ini seimbangan jiwa yang itu adanya dalam hidup seimbang yang dimiliki oleh para filosof. Terus, maka kata Ar-Razi, penting kita menjaga akar. Jalannya seperti apa menjaga akal itu? Yang pertama, tidak boleh meremehkan atau merendahkannya. Jadi, yo kita hormati, kita muliakan. Wong itu anugerahnya Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh mensubordinasinya. Akal yang paling sering dijelaskan oleh Ar-Razi, misalnya akal dikalahkan oleh nafsunya. Akal dikalahkan oleh kepentingannya. Atau urusan-urusan yang lain. Jadi akal itu harus yang mengendalikan, bukan yang dikendalikan. Kenapa? Karena akal ini dahsyat. Kalau dia yang dikendalikan, apalagi pengendalinya negatif, dia akan jadi kekuatan negatif yang dahsyat. Orang jahat itu kalau pinter kan lebih bahaya. Dengan kepinterannya, kejahatannya bisa sangat canggih berkali-kali lipat daripada orang jahat tapi tidak pinter. Mungkin ada orang jahat tapi tidak pinter, mau maling, assalamualaikum dulu misalnya. Ya, kurang pinter, permisi dulu misalnya. Itu contoh sederhananya. Tapi kalau dia pinter, oh,
Maling tidak ada yang tahu, korupsi bertahun-tahun se-Indonesia tidak ada yang tahu. Itu biasanya pinter orangnya. Jadi akal bisa jadi kekuatan sangat dahsyat. Maka dia jangan diperintah, jangan disubordinat, jangan ditaruh di bawah. Dia yang harus jernih menata dari atas. Itu pandangannya Ar-Razi. Kata beliau, manusia harus berkonsultasi dengan akal dalam segala hal, menghormatinya dan senantiasa bersandar kepadanya, mengelola urusan-urusan sebagaimana diperintahkannya, serta menghentikannya manakala akal memerintahkan demikian. Ya ini mungkin belum sampai pada bab bahwa akal juga ada batasnya. Kemudian sejago apapun pemikiran seseorang, ya tetap dia ada batas dan limitnya. Bisa keliru, bisa meleset, dan lain sebagainya. Jadi ini masih, kalau bahasa filsafat itu universalianya, secara umumnya begini. Ya untungnya kita sudah banyak ngaji termasuk tentang batas nalar seperti apa saja. Tapi ini kembali ke era awal ketika banyak orang yang masih tidak percaya dengan pendekatan-pendekatan rasional. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, ini tadi ya, hati-hati. Jangan sampai akal kita dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu akan jadi cacatnya akal. Jadi nafsulah nanti yang akan menyelimuti dan menyimpangkan orang dari jalan lurus dan tujuan yang benar. Nafsu akan mencegah orang berakal menemukan petunjuk hakiki dan keselamatan yang sejati. Jadi kata Ar-Razi, lawan besarnya akal itu nafsu. Baik, jadi poros utama hidup itu akal, kita jaga kesehatannya baik. Biar kita tetap bisa berpikir jernih, menemukan kebenaran. Nah, ini loh. Tanggung jawab karena terpanggil. Kenapa sih kok kita harus bertanggung jawab pada masa depan? Karena terpanggil. Terpanggil itu ya, tidak ada yang manggil, tapi terpanggil. Kayak kalian misalnya lihat saya di depan kok batuk. Terus sampean yang bawa tisu terpanggil, Pak kasih tisu Pak Faiz biar batuknya bisa. Nah, ini namanya terpanggil. Saya tidak minta, tapi terpanggil. Ilustrasi dari Jonas, kayak kita begitu lihat bayi baru lahir. Melihat bayi baru lahir itu kan kita terpanggil untuk melindungi, menolong, mendampingi sampai dia besar. Anak ini harus sampai besar jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama. Kalau tanya kan begitu. Kenapa? Itu namanya keterpanggilan. Ini mirip dengan etika tanggung jawab minggu lalu. Itu kan dasarnya juga terpanggil. Begitu orang hadir di depanku, aku terpanggil untuk merespon, melayani dia. Nah, ini orangnya generasi yang akan datang. Jadi kesadaran keterpanggilan. Yuk kayak zaman dulu simbah-simbah kita waktu berjuang mempertahankan negara, melawan penjajah, itu kan juga jenis keterpanggilan. Mereka tidak dapat SK atau diberi SK oleh presiden harus berjuang, tidak ada. Tidak ada surat tugasnya. Tidak ada perintah dari Pak Lurah juga, tapi terpanggil. Demi masa depan anak cucunya biar bisa merdeka. Bebas menikmati alam Indonesia yang luar biasa. Meskipun anak cucunya terus ya kurang ajar, ngerusak-ngerusak tadi. Jadi, tapi ini namanya keterpanggilan. Nah, mbok yo kalian punya keterpanggilan yang sama.
Gimana caranya anak cucuku besok bisa lebih nikmat hidupnya bahkan dari aku sekarang. Masih bisa menikmati aneka ragam fasilitas ekosistem alam semesta yang luar biasa. Jadi tanggung jawab itu bukan timbal balik, tidak dagang, tidak mencari untung apapun. Mungkin malah kita harus berkorban, tapi ini sejenis keterpanggilan. Keterpanggilan itu jangan ditanya yang manggil siapa, tapi suara hati kita yang manggil kita untuk turun mengatasi ini. Nah, inilah rumusnya etika masa depan.